Berjumpa lagi bersama saya Nurjana Jabar pada edisi Sabtu 11 Januari 2020 dalam berita viral Top 55. Untuk berbagai informasi terkini dan terpercaya, kami akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan. Yang terangkum dari tim redaksi, di antaranya kedatangan Presiden Joko Widodo ke perairan Laut Natuna membuat kapal-kapal Cina di perairan tersebut minggat. Jokowi tiba di perairan Laut Natuna pada Rabu 8 Januari. Tujuan lawatannya untuk menyelesaikan konflik dengan Cina di area tersebut. Jokowi memberikan pesan ke Cina bahwa Kepulauan Natuna merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Pesan itu pun direspon oleh kapal-kapal Cina. Mereka langsung keluar dari zona ekonomi eksklusif Indonesia di wilayah perairan Laut Natuna. Meski begitu, TNI tetap menggelar operasi rutin siaga untuk mengantisipasi adanya klaim dari pemerintah asing. Beralih ke berita selanjutnya, proses pembangunan Pasar Tala-Tala di Kecamatan Galesong, Takalar yang menelan anggaran pemerintah sebanyak 5,7 miliar rupiah belum selesai hingga waktu yang ditentukan. Pekerjaan proyek miliaran rupiah ini direncanakan selesai akhir Desember 2019. Namun anehnya proyek ini masih dikerjakan CV Karya Jasa dan CV Wira Kamil. Pekerjaan baru mencapai 60%. Proyek ini menjadi sorotan masyarakat dikarenakan kualitas pekerjaan dan anggaran 5,7 miliar yang dikucurkan tidak selesai. Pengawas proyek Pasar Tala-Tala, Rizky, mengaku untuk penyelesaian proses pekerjaan Pasar Tala-Tala, pihak kontraktor mengajukan permohonan pekerjaan lanjutan dengan jaminan 900 juta rupiah dalam waktu 10 hari. Beralih ke informasi berikutnya, masyarakat Kota Depok kini wajib menyediakan lahan parkir atau garasi. Hal itu dikarenakan DPRD Kota Depok baru saja mengesahkan Perda tentang sanksi 27 juta rupiah. DPRD Kota Depok resmi mengesahkan Perda tentang kepemilikan garasi. Pasalnya dalam Perda itu ditetapkan sanksi bagi warga yang memarkirkan mobilnya sembarangan akan dikenakan denda maksimal 20 juta rupiah. Aturan tersebut ditetapkan karena banyaknya masyarakat yang mengeluhkan kondisi mobil parkir hingga memakan badan jalan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana, mengatakan belum bisa membeberkan terkait sanksi dan mekanisme pelaksana Perda tersebut. Melangkah ke berita selanjutnya, polemik terkait jatuhnya pesawat Boeing 737-800 milik maskapai Ukraina di Iran tengah memanas. Amerika Serikat dan Kanada menyebut pesawat itu jatuh akibat terkena serangan rudal Iran. Amerika Serikat menyebut jatuhnya pesawat Ukraina karena serangan rudal Iran berdasarkan data yang mereka terima dari markas CIA di Pentagon. Data tersebut berupa analisis data dari satelit, radar, dan data elektronik. Tuduhan itu semakin diperkuat dengan fakta Iran menolak penyerahan kotak hitam pesawat Ukraina yang telah ditemukan pada Rabu 8 Januari lalu. Kotak hitam tersebut merupakan kunci untuk menguak misteri jatuhnya pesawat Boeing 737 Ukraina yang menewaskan 176 penumpang. Sementara Kedutaan Besar Ukraina menyebut jatuhnya pesawat tersebut akibat masalah mesin, seperti yang diberitakan stasiun berita Iran, IRNA. Beralih ke penghujung berita, setelah meresmikan 8 pemain anyar beberapa hari yang lalu, kali ini PSM Makassar mendatangkan 3 personil baru. Usai diperkenalkan, ketiganya langsung melakukan latihan perdana. PSM Makassar memperkenalkan 3 pemainnya kepada supporter pada Jumat 10 Januari. Ketiga pemain itu adalah Deddy Gusmawan, Irsyad Maulana, dan Hussein Eldor dari Lebanon. Kehadiran Eldor dan Deddy menjadi bukti bahwa Hodak mencoba memperbaiki pertahanan PSM musim ini. Sebab di Liga 1 2019, PSM kemasukan 50 kali dari 34 pertandingan dan itu merupakan yang terbanyak di antara 8 kontestan. Dan itulah rangkuman informasi viral Top 55 yang kami sajikan setiap hari 2 kali sehari setiap pukul 5 pagi dan pukul 5 sore. Nonton dan subscribe, like, dan komen Berita 55 untuk tetap update informasi lainnya. Juga jangan lupa vote calon wali kota favoritmu di polling berita55.com. Semoga kesehatan pemirsa diberikan kesehatan dalam beraktivitas. Saya Nurjana Jabar mengucapkan sampai jumpa dan salam Indonesia.